Iya nana buku na. Langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi esok ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk senantiasa untuk ilmu, mengembangkan keimanan kita, meningkatkan keyakinan kita di bagian ini yang kita untuk sehat walafiat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat terima kasih juga kepada Pak Haji Indonesia yang sudah bersedia dan berkesempatan untuk satu kajian ilmu Islam di Masjid Al-Fatih. Dan terkait dengan kajian pagi ini, insya Allah kita akan bahas tentang hukum kaifiyat dan mustahil kurban. Mungkin sebelumnya sebelum menjadi ini dan juga akan diakhir maka itu berhubungan dan sedikit terkait dengan keterangan dan dasar hukum yang dasar ini. Begitu aja keterangan dan ya dasar hadisnya ada sudah. Ya ini di masyarakat hal yang terkait dengan sekali bagaimana terkait dengan akikah, bagaimana terkait dengan yang sudah menikah, mungkin Ibu kita bisa gali lebih dalam hal-hal yang terkait itu supaya tidak ada keraguan, ya, ataupun kurang kita seperti apa yang benar atau yang tinggi untuk dilaksanakan dalam masa. Tidak akan dibahas kita sesampainya berat. Seperti itu pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian hari ini hukum kaifiyat dan mustahik kurban. Hukum sudah kita ketahui. Kata Imam Syafi'i, hukum itu al-ahkamul khamsah, 5 hukum. Wajib, sunat, makruh, haram, dan mubah. Kemudian yang kedua, kaifiyat. Kaifiyat adalah cara, teknik operasional berkurban. Mustahik adalah orang yang menerima atau memanfaatkan daging kurban. Memang buku ini isinya hanya sekitar kurban. Akikah ada buku khusus. Nanti akikah itu ada buku khusus, judulnya tanggung jawab orang tua terhadap bayi berusia 7 hari. Nah itu antara lain ada 5 tanggung jawabnya. Tidak akan saya bahas, itu nanti aja.
Kemudian karena itu kalau tanggung jawab terhadap bayi harus berurutan, mulai dari sebelum lahir, bagaimana ketika lahir, bagaimana usia 7 hari, bagaimana 2 tahun, bagaimana 7 tahun, bagaimana 10 tahun, bagaimana menjelang nikah, dan bagaimana pula kalau anak sudah berusia 40 tahun. Itu sudah saya susun bukunya secara berurutan, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Baik, jadi sekarang adalah hukum kaifiat dan mustahik kurban, tetapi nanti biasa kalau ada hal-hal yang mendesak harus dibahas ya di dalam dialog. Mulai dari hukum kurban, ini kita lihat hadis diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat tahun 241, Ibnu Majah 275, Daruqutni dan Al-Hakim. Yang kata Al-Hakim, hadis ini sanadnya, mata rantainya sederajat dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Begitu kata Imam Hakim. Imam Hakim itu namanya Muhammad Al-Hakim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki sa'ah, keleluasaan, kemampuan, walam yudohi, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna, maka janganlah mendekati musallana, tempat sholat kami. Itu kata hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, dan Hakim. Jadi kalau punya kesempatan berkurban, punya keleluasaan, tapi dia tidak melaksanakan kurban, tong deket-deket tempat sholat. Jadi itu teh hadis itu khobariyah dan insya'iyah. Khobariyahnya memberitakan, insya'iyahnya menuntut, memerintah, ya, memerintah kurban secara paksa bagi yang mampu. Beda kalau tidak mampu, mah ini kan kriterianya sa'atan. Tapi kalau tidak mampu atau ukurannya seperti apa, ya punya kesempatan jadi, dan punya kesempatan, punya keinginan ya. Karena memang kalau kurban harus ada keinginan, harus ada kemauan. Nah, sehingga disimpulkan oleh para ulama, kalau kata Imam Hanafi itu sampai wajib. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i itu muakkad, sunat muakkad. Dan siapa yang harus berkurban? Berikutnya. Jadi kalau hukum di kalangan ulama ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan sunat muakkad. Bagi yang mampu ya, kalau tidak mampu semuanya juga ada rukhsahnya, otomatis. Kemudian bagi siapa dan berapa, bagaimana, siapa yang mesti berkurban itu? Nah, ketika Rasulullah SAW berhaji wada, yaitu tahun ke-10 dari kerasulan, dari Hijriah, dari nggak kuat listriknya, harus banyak di Pareman. Untuk sementara di Pareman, tapi nanti Senin peningkatan daya. Hah? Oh iya, itu kalau masjid mah
2.200 minimal. Dimatikan aja yang di luar, Pak. Ya, harus banyak mati aja. Dimatikan aja yang di luar. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berhaji wada, dia bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Ini panggilannya ya ayuhan nas. Wahai manusia, ala kulli ahli baitin, atas setiap atau atas seluruh ahli bait, fi kulli amin, tiap tahun udhiyah, satu kurban. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud yang wafat 275, Ibnu Majah juga 275, Tirmidzi 279 dan Al-Baihaqi. Hei manusia, atas seluruh ahli bait fi kulli amin, pada tiap tahun udhiyah, harus atau wajib kurban. Di sini ala. Seruan Rasul itu menunjukkan bahwa dalam satu keluarga tiap tahun minimal ada satu orang yang berkurban. Jadi dalam satu keluarga, bukan seluruh keluarga. Satu orang satu, bukan. Tapi dalam satu keluarga itu ada yang berkurban satu orang tiap tahun. Itu mah pada giliran mangga. Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, tahun besoknya lagi putranya. Kemudian kalau putranya 12 sampai 12 bergiliran, itu boleh dalam satu keluarga. Itu satu. Oleh karena itu tidak perlu berkurban untuk setiap individu, kecuali kalau haji. Kalau ibadah haji mah setiap individu. Kalau haji tamatu ada tambahan hadyu. Jadi kalau rata-rata kan orang Indonesia mah haji tamatu, jadi dia ada tambahan, ada tamatu, ada juga kurban. Kalau jamaah, kalau ibadah haji mah, seperti keluarga saya ada tahun ini 10 ya yang berangkat. Adik saya Pak Saiful Islam bimbing, kemudian menantu, suaminya Arina, kemudian keluarga menantu ada 8, seluruh keluarga saya ada 10 orang tahun ini yang berangkat haji. Nah itu setiap individu harus berkurban, walaupun suami istri, walaupun bersama anak, kalau beribadah haji. Tapi kalau tidak beribadah haji, ala kulli ahli baitin, setiap ahlul bait satu, cukup diwakili oleh satu orang. Sekarang kriteria bagaimana kalau banyak harta, keluarganya itu banyak hartanya, seperti Jokowi banyak hartanya, maka dia kurbannya sapi lemosin ya 130 juta, atau wakil presiden Pak Ma'ruf Amin, atau presiden 2024 Anies. Ya, Anies yang sudah dicalonkan, yang lain-lainnya kan belum dicalonkan. Oh udah, Prabowo udah. Oh iya, Prabowo udah Gerindra. Kalau Pak Anies sudah resmi dicalonkan oleh Surya Paloh, oleh Nasdem.
Nah, orang-orang kaya seperti itu atau seperti Khairul Tanjung, maka hadisnya ditegaskan di sini, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'ah. Wa man anfaqa ala nafsi aw ala ahli aw ada maridon aw maza'adan antarikin hasanah bi asyri amsalihah. Barang siapa yang punya kelebihan dari infak, dari nafkah atau dari kurban, dari sebagainya, maka untuk fisabilillah. Jadi kalau masih banyak duitnya, infakkan fisabilillah. Pabisab imiatin, maka itu 700 nilainya. Kalau untuk fisabilillah, untuk jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Ya kalau musim perang, tentu perang di jalan Allah. Tapi kalau sekarang perangnya perang gojul fikri, pikiran, ya kegiatan dakwah, kegiatan pengajian ini, makanya yang Bapak dan Ibu infakkan kepada saya ketika ceramah di sini, kan saya dapat amplop itu 250.000 ya, tambahan kupa Hendra 100, jadi 350.000. Itu nilainya 700 kali. Kenapa? Karena saya gunakan ya untuk penerbitan buku. Sekarang naik lagi penerbitan kos setaknya karena listriknya naik, ya tukang fotokopinya juga naik. Untuk kepentingan di jalan Allah itu nilainya adalah 700. Karena di situ fisabilillah, untuk dimanfaatkan jihad di jalan Allah. Jadi kalau Bapak masih punya nanti sisa yang lain dari kurban, jangan disemuakan kurban. Sisihkan untuk program pengajian di sini, kan pengajian Ahad itu kan tiap Ahad program. Biar bisa nambah sedikit gitu nanti untuk para ustadznya. Amin. Bismillah. Wa man anfaqa ala nafsihi aw ala ahlihi aw ada maridon au maza'adan antarikin fahyasana bi asyri amsalihah. Tapi kalau untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan ngomehan jalan, tapi ngomehan jalan lebih bagus ya karena ada fisabilillahnya. Makanya jalan betut pan ajur gantah jadinya uga duit di omehan aja. Itu mah saya yakin masuk juga itu fisabilillah. Kalau ngomehan jalan. Tapi kalau jalannya sudah bagus tapi ada penghalang, bebaskan, maka itu adalah asyri amsalihah. Atau nengok orang sakit, jiwa sosial, sumbangan sembako, itu asyri amsalihah, itu 10. Jadi infak itu macam-macam. Dan baik yang nilainya 10 maupun yang 700, itu tetap harus kita perbuat. Kenapa kurban tidak disebut di sini pahalanya? Kalau kurban mah tadi juga disebutkan wajib, itu mah wajib mah kudu dihitung jumlahnya, itu sudah pasti wajib sodeh bagi ahlul bait. Jadi kalau seperti tadi Pak Anies Baswedan kurbannya lemosin, padahal dia wajibnya 1, jadi wajibnya itu 1. Jadi kalau lebihnya itu bukan kewajiban. Jadi yang nilainya lebih tinggi itu yang tidak dihitung, yang wajib itu lebih besar. Jadi kalau masih tetap banyak silahkan untuk kepentingan umat, tapi kan kalau para pejabatnya biasanya biar populer gitu, jadi banyak yang mahal-mahal. Nah, asal ikhlas tentu saja mempunyai nilai. Cuman bisa 10 gitu. Kalau yang tidak wajib. Karena ada yang lebih bernilai,
yaitu untuk kepentingan fisabilillah. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 wafat 204, kurban ini termasuk sunnah kaifiyah mu'akkadah. Jadi sunnah kaifiyah, bukan setiap individu, bukan sunnah ainiyah. Seorang suami boleh berkurban atas nama istrinya. Kata Aisyah yang wafat 54 Hijriah, doha Rasulullah SAW an ajwajihi bil baqar. Rasul SAW kurban atas nama istrinya dengan sapi. Sapi itu 7 orang. Karena pada saat itu tahun ke-7, sebelum tahun ke-7, istrinya 7. Kalau setelah tahun ke-7 kan 9. Kalau setelah tahun ke-9 mah bukan 7 lagi Rasul kurbannya. Tapi itu 9 ditambah kambing. Artinya kalau bapak istrinya 2, bukan 1, 2 kurbannya. Kalau istrinya 4, 4. Jadi jangan kalau istrinya 4, ai kurban hiji. Itu tekaci. Lamun istrina 4 mah kudu 4 kurbannya. Kumaha mun teu mampu, manya ari nyandung mampu ari kurban teu. Jadi kalau mau punya istri lebih dari 1, kurbannya otomatis harus lebih. Apakahnya harus lebih? Tapi kan sekarang mah hasil sensus BPS tahun 2022 masih banyak laki-laki. Bedanya 0,3%. Lebih banyak laki-laki, Bu, daripada perempuan. Sekarang tuh perempuan lagi sedikit gitu. Jumlahnya di Indonesia itu lebih banyak laki-laki, bedanya 0,3%, jadi bedanya sedikit saja. Nah, jadi itu kriterianya. Artinya gini, contohnya saya itu anak 4, sudah nikah semua. Berarti keluarga saya yang wajib kurban 5, saya dengan istri saya, anak saya dengan istri dan anaknya, kemudian juga yang 4 itu. Jadi keluarga saya itu harus ada 5. Karena anak saya semuanya sudah menikah. Jadi kriteria keluarga itu bukan keluarga besar, tapi keluarga kecil seperti Rasul mencontohkan pakai sapi ketika istrinya 7, tapi setelah istrinya 9, sapi plus kambing. Itu kewajiban, jumlah kewajiban berkurban. Seperti tadi saya katakan, terserah apakah atas nama siapa. Yang penting dari suami istri dan dari keluarga yang ahlul bait itu sudah nikah dan sudah usia nikah. Sudah nikah walaupun belum berusia nikah, tapi kalau sudah nikah itu sudah jadi ahlul bait. Kemudian yang sudah usia nikah itu di Indonesia berapa? 21 ya. Umur 21. Karena memahami ayat dan hadis itu juga dari sudut ilmiah ada. Kemudian tadi ada pertanyaan dari moderator, bolehkah kurban atas nama almarhum? Jawaban pertama, tidak diriwayatkan dari Rasul atau sahabatnya yang melakukan kurban atas nama yang meninggal. Rasulullah SAW kalau atas nama yang meninggal kuduna 12 kan. Karena kan istri yang 3 orang mah Khadijah, Maimunah, dan satu lagi Zainab binti Huzaimah itu kan meninggal lebih dulu. Jadi jumlah yang dinikah oleh Rasul kan 12. Kemudian sejak tahun ke-7 itu 9 sampai ditinggal wafat. Itu istrinya 9. Dan itu kholisatan laka dalam surat Al-Ahzab, hanya berlaku bagi Rasul.
Bagi umatnya tidak boleh melebihi dari 4. Jadi Rasul tidak berkurban atas nama Khadijah, tidak berkurban atas nama istrinya yang meninggal. Jika kurban atas nama yang meninggal itu baik, tentu Rasul akan melakukannya atas nama Khadijah, atau orang tuanya atas nama Abdullah, atas nama Aminah. Beliau enggak melakukan. Karena kan Abdullah juga saya yakin seorang ahli surga, ayahnya Rasul itu. Kenapa? Jawabannya adalah beliau wafat ketika Rasul belum ada. Dan di Mekah pada saat itu masa patroh, kosong syariah. Yang berlaku ajaran Nabi Isa, ya. Dan itu tidak berlaku bagi Abdullah, karena Abdullah itu tidak ada kewajiban, karena bukan keturunan Bani Israel. Begitu pula Aminah, itu pasti ahli surga, karena dalam keadaan fatrah. Jadi baik Abdullah yang wafat dalam usia 25 sebelum Rasul lahir, maupun Aminah. Tapi beliau tidak berkorban atas nama orang tua, tidak berkorban atas nama ayah maupun ibu. Ternyata yang riwayat demikian itu tidak ditemukan dalam hadis. Karena Rasul berkurban atas nama istri dan putrinya yang masih hidup. Abdul Razak menerangkan bahwa orang jahiliyah biasa menyembelih hewan seperti sapi, unta, atau kambing tatkala ada kematian. Jadi orang jahiliyah itu tatkala lahir, dia akekah orang jahiliyah itu, tapi akekah nate hanya untuk laki-laki, bayi laki-laki. Dia menyembelih akekah, terus si darah akekah teh dibalurkeun karena kepala bayi. Itu ajaran jahiliyah. Maka diubah, dikoreksi oleh Rasulullah. Pertama, akekah itu baik laki-laki maupun perempuan, dan kepalanya tidak dibalur oleh darah, melainkan dibalur oleh minyak wangi, oleh Ja'faron. Itu kalau dibalur oleh minyak wangi mah bayi itu contohnya dari Rasul SAW, tapi tidak dibalur dengan darah. Ya, kalau orang jahiliyah itu dilumuti gitu si darahnya teh. Tapi anak anak perempuan mah tidak diakekahan, hanya anak laki-laki. Itu juga orang Yahudi, hanya akekah untuk laki-laki. Tapi kalau bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, cuma laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau kurban mah sama, laki-laki maupun perempuan. Jadi kebiasaan menyembelih hewan karena kematian itu ajaran jahiliyah, bukan dari Rasul. Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ma'mar bin Sabit dari Anas bin Malik, yang dalam usia 103 tahun, beliau wafatnya tahun 93 Hijriah, menghapus kebiasaan menyembelih tatkala meninggal. Sabda Rasul, la akra fil Islam, tidak ada penyembelihan karena kematian dalam Islam. Itu harus riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Ad-Dailami. Sedangkan menyediakan hidangan hajatan kematian juga tidak termasuk disyariahkan. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna na'udul ijtima ila ahlil bait, ila ahlil mayyit, wasoni atut ta'am ba'da dabnihi minan yaha. Kami biasanya menyediakan konsumsi makanan bagi ahlul mayyit, bagi keluarga yang ditinggal mati. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Jabir, jadi bukan yang meninggal, yang ditinggalkan yang menyediakan makanan itu, tapi orang yang tidak berduka menyediakan makanan untuk keluarga mayit, yang menyumbang kepada keluarga mayit. Itu yang dilakukan. Dan aklu ta'am indahum nau'an minan niyaha. Ya, kalau makan di tempat kematian
memakan harta orang yang ditinggal mati itu termasuk niyaha. Niyaha itu artinya meratap, ya. Jadi dimasukkan kepada kategori meratap. Jadi oleh karena itu tidak disyariatkan karena sudah termasuk meratap tadi. Oleh karena itu kurban atas nama orang meninggal itu tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Adapun nanti ada pendapat-pendapat itu mah saya mah tidak berarti mengoreksi pendapat orang. Ini mah menyampaikan apa yang ada, apa yang saya temukan di dalam hadis. Karena niyaha itu meratap itu Rasul bersabda di dalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha syurbal min qatran wa dir'un min jarab. Jadi kalau tidak bertobat maka nanti akan dicelanai aspal panas. Karena juga dikatakan oleh Umar ketika bertanya kepada Jabir bin Abdullah, maka kata Jabir, ya kami kadang-kadang katanya hajatan. Maka kata Umar bin Khattab, itu minan niyaha. Kemudian sekarang beralih ke mustahik kurban. Kita lihat dulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu lahir 194, wafat 256. An Salamah bin Al-Aqwa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minu syai'un falamma kana al-amul muqbil qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'al kama fa'alna amal madi qala kulu wa atimu wa dakhiru fa inna dalikal am kana bin nas jahdun fa'aradtu antu'inu biha. Diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa yang wafat 74 Hijriah, Rasul bersabda, barang siapa yang berkurban, janganlah menyimpan melebihi 3 hari, itu asalnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berlaku masa-masa yang akan datang? Nafa'alu kama fa'alna amal madi, seperti dulu. Qala, maka Rasul bersabda, kulu wa atimu, tidak. Sekarang mah makanlah, memberi makanlah pada orang, wadahiru, dan simpan. Fa inna dalikal am kana binnas jahdu fa'aratu antu'inu fiha. Kalau sebelumnya harus habis 3 hari, itu karena kepentingan situasi dan kondisi saat itu. Jadi selanjutnya mah berdasar hadis ini dimakan, dibagikan, dan disimpan. Jadi sisanya disimpan mah enggak, disimpannya pada di dendeng. Ini mah kudu di dendeng, disimpan di freezer buat 1 tahun. Bisa di kornet ya, itu silahkan disimpan. Ya di satenya juga kan ada di kantongan teh disimpan di freezer, itu bisa kuat sampai 1 tahun. Jadi berdasar hadis ini mustahik kurban itu terdiri pertama konsumsi yang berkurban, karena di situ pakulu yang berkurban. Yang berkurban ini yang atas nama berkurban itu silahkan makan. Itu
Itu dianjurkan. Sebetulnya sepertiga mah pendapat. Kalau di hadis mah tidak menyebut, tidak ditentukan. Itu mah pendapat, pemahaman. Kalau di dalam hadis mah tidak disebut berapa per 3. Tapi yang berkurban sekeluarga silahkan makan dagingnya, karena di situ fakulu. Kalimatnya itu adalah fakulu. Kata Imam Asy-Syafi'i bahkan wajib. Kecuali kalau tidak makan daging ya, sayang tidak makan daging. Mengkaningkan al-Islam itu mengajarkan makanan itu konsumsi nabati dan hewani. Makanya Idul Fitri, Zakat Fitri. Zakat Fitri itu nabati. Makanan yang dari pepohonan buah-buahan, ya, karena kita nasi jadi padi, beras. Dan waktu kurban itu hewan. Dan itu nutrisi lengkap. Yang dimakan itu terdiri dari hewani dan nabati. Makanya ditandaskan watin wazaitun. Kata Imam Ghazali yang wafat tahun 505, lahir 450. Dalam diri manusia itu ada rutobah dan haroroh. Rutobah itu butuh dingin. Jadi butuh rutob. Dan haroroh panas. Nah, tumbuhan itu rutobah, konsumsi rutobah. Kalau hewan itu haroroh. Jadi sehat. Yang kedua, berdasar hadis ini disedekahkan. Itu kita lihat dulu dari hadis ini. Nanti kan ada ayat juga. Nah, ada hadis lain. Kemudian yang ketiga disimpan. Dan di situ dikatakan fakulu. Kemudian ada juga ayat kan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair fadkurus smallah minha shawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani' wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami jadikan budna hewan kurban itu sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan khairun, kebaikan bagi kamu. Fadkurusmallah, maka nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah, ismallah, dan bismillahnya ketika menyembelih mah bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu menuntun mengawali sesuatu itu kalimatnya beda-beda. Kalau menyembelih bismillahi Allahu Akbar. Kalau sholat Allahu Akbar. Tidak ada bismillah sebelum sholat. Allahu Akbar. Sama juga kalau mau adzan. Mau adzan itu Allahu Akbar. Ayat bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Jadi menyebut nama Allah teh sesuai dengan aturan, ya. Kalau bertemu ya assalamualaikum, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Ketemu orang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Karena assalamualaikum. Tapi kalau pidato ceramah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu macam-macam tuntunannya dari Rasul. Dan di sini dikatakan faida wajabat junubuha, apabila sudah berbaring. Jadi kalau menyembelih hewan itu sampai jamnya itu ya gitu. Jadi kalau sudah sampai berbaring, sudah mati, baru diganggu. Jadi kalau sudah menyembelih itu harus benar-benar sudah mati. Ini kadang-kadang si jagal itu masih kekerpekan kakinya sapi geus potongan itu tuh warna. Enggak boleh. Jadi
Jadi harus wajabat junubuha, baru boleh dimakan. Dan tetap di sini